Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah. Biasa aja. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat ya teman-teman. Meskipun di rumah aja, tapi harus tetap semangat. Seperti itu. Semoga kita segera offline agar bisa tatap muka. Halo, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini itu hari apa ya? Kamis. Jumat, Kamis. Kamis tanggal 26. 27, 26. 26 November 2020. 21. Presenter hari ini itu ada Kak Keira. Kak Keira mana suaranya? Ada. Alhamdulillah. Kak Raihana. Ya, Bu. Oh, iya. Terus selanjutnya Kak Hafi. Ada. Alhamdulillah. Dilanjut Kak Tifa. Ada, Bu. Alhamdulillah. Yang terakhir Kak Kahfi. Ada, Bu. Alhamdulillah. Kak Kahfi sehat ya Kak Kahfi? Kenapa? Kak Kahfi sehat? Sudah mendingan? Masih. Masih kurang fit. Ya, semoga cepat fit kembali ya, Soli. Baik, teman-teman. Buat ingatkan kembali nanti setelah selesai presentasi hari ini, teman-teman jangan leave meeting, tapi leave breakout room. Oke? Karena kita kan besok tasmi, jadi tidak ada Zoom refleksi. Jadi Zoom refleksinya diganti hari ini setelah presentasi, yaitu tentang jadwal review di pekan depan. Seperti Mentoring gimana, Bu? Besok tasmi nih, siapa yang tasmi di kelas 6B? Bu, mentoringnya nanti gimana? Kak Rayhana, Kak Ica, Kak Keira, Kak Yasmin, Kak Hafi, Kak Kiara. Siapa lagi? Bu, nanti Ya, besok mentoringnya gimana? Untuk besok mentoringnya nanti dikasih tahu lagi ya, kalau misalnya emang waktunya cukup, itu ada mentoring. Jika tidak cukup, nanti mentoringnya digabung lagi di pekan selanjutnya. Seperti itu. Baik. Oke, kita bisa mulai langsung presentasinya ya. Bisa. Oke, sip. Kak Keira siap? Oke, sip. Bu Asi share screen ya, Solihah. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Sudah keluar belum? Udah. Baik. Silakan Kak Keira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Laila dari kelas 16 Labuan Cermin. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek kedua saya, yaitu membuat miniatur rumah yang memanfaatkan panel surya. Alasan saya memilih proyek ini karena menurut saya simpel, menarik, dan saya tidak terlalu tertarik dengan lampu hemat energi dan kompor yang menggunakan panas matahari. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat proyek ini
Yang pertama ada duplek, cat akrilik, gunting dan cutter, penggaris, pensil, kuas, dan lem. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan, yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change. Beberapa sumber energi alternatif diantaranya, yang pertama ada energi biomasa, kedua energi matahari, ketiga angin, 4 panas bumi, 5 energi etanol, 6 gelombang laut. Panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Mereka disebut surya atas matahari atau sol karena matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya seringkali disebut sel fotovoltaik. Sel fotovoltaik artinya cahaya listrik. Sel surya atau sel PV bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan. Cara kerja. Secara sederhana, cara kerja panel surya adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan demikian, sistem tetap bisa berjalan di sore hari, malam, dan saat kondisi hujan. Konsumsi listrik dari barang elektronik. Selain itu, terdapat kabel yang terintegrasi dengan instalasi listrik di dalam rumah. Ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik, misalnya ketika menyalakan TV, secara otomatis tenaga listriknya diambil dari baterai. Letak pemasangan panel surya. Arah yang umum dan sangat disarankan adalah panel surya tidak mengarah pada saat matahari terbit atau tenggelam. Jadi arah pemasangan solar cell yang baik adalah utara selatan atau selatan utara. Begitupun sebaliknya bila arah panel surya dihadapkan ke arah terbenamnya matahari. Komponen-komponen panel surya. Yang pertama ada panel surya atau solar cell. Berfungsi untuk mengkonversi tenaga matahari menjadi listrik sesuai dengan kebutuhan daya atau watt yang diinginkan. Dua, charge control. Fungsinya untuk menjaga agar baterai tidak kelebihan tegangan atau undercharger. Dengan begitu, maka akan memperawat umur baterai. 3, baterai. Berfungsi sebagai penyimpan daya. 4, inverter atau konverter. Berfungsi untuk mengkonversikan tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik atau AC. Berikut adalah video cara membuat miniatur rumah. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Keira. Yeay. Kucingnya unyu ya. Miu, cenat. Baik teman-teman, dipersilakan teman-teman untuk menuliskan plus dan deltanya. Jika masih ada yang bingung plus dan delta itu apa, plus itu teman-teman bisa menuliskan komentar yang positif, yang kira-kira temannya itu presentasinya bagus atau tidak, apa kelebihannya. Kalau misalnya delta itu kekurangan dari presentasinya, seperti itu. Saya akan kasih waktu 1 menit untuk menuliskan plus dan deltanya. By the way, tadi suaranya keluar ya? Keluar Bu, jelas. Alhamdulillah. Baik, siapa yang mau proaktif membacakan plus dan deltanya? Ayo Kak Raras. Plusnya PPT-nya bagus dan penjelasannya juga bagus. Harus juga suaranya terdengar jelas. Terdengar. Deltanya masih agak terbata-bata dan muka tidak selalu terlihat. Ya, karena itu laptop mungkin ya. Laptopnya berarti harus agak ditundukin ininya nih kayak bawah sini. Set, tunduk, gitu, set, gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Raras atas masukan dan plus dan deltanya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Keira. Barakallah salihah. Alhamdulillah. Selanjutnya, Kak Hana. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Bahas di share screen ya. Sebentar. Silahkan Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Putri Ananda dari kelas 6B Labuan Cermin. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek saya, yaitu miniatur rumah panel surya. Alasan saya memilih proyek ini karena bagi saya menyenangkan, dan saya ingin tahu bagaimana cara kerja panel surya. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat proyek saya yaitu kardus atau cardboard, lem putih, lem tembak, cat warna akrilik, cutter, gunting, pensil, penggaris, pensil warna, pulpen, lampu LED, dan selotip. Langkah-langkah membuat proyek yang pertama, potong kardus sesuai petunjuk yang ada di channel YouTube @antik_pensil. Yang kedua, tempelkan kardus yang sudah dipotong tadi dan tempelkan dengan lem. Yang ketiga, buat fondasi dan atap agar kokoh dan bagus. Yang keempat, warnai rumah tersebut dengan cat akrilik. Yang kelima, buat rangkaian lampu LED. Dan yang terakhir, tempelkan lampu LED di dalam rumah tersebut. Pengertian sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Meski ada yang dapat diperbarui, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama. Contoh sumber energi dari fosil yaitu minyak bumi dan batu bara. Untuk contoh sumber energi dari mineral, yaitu uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Yang kedua, sumber energi terbarukan atau yang biasa kita sebut dengan sumber energi alternatif. Jumlahnya tidak terbatas dan dapat diperbarui serta dipakai sebagai pengganti bahan bakar fosil tanpa ada khawatir akan habis. Berikut contoh-contoh sumber energi alternatif. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, gelombang air laut. Yang ketiga, biomasa. Yang keempat, gas alam. Yang kelima, panas bumi atau geotermal. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Dan yang terakhir, yang ketujuh, angin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sumber energi alternatif, yaitu matahari. Apa itu panel surya? Panel surya merupakan salah satu perangkat listrik yang ramah lingkungan karena mengandalkan dari energi matahari. Matahari atau surya atau sol merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Cara kerja panel surya. Cara kerjanya, panel surya dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Panas matahari yang menuju bumi sebagian dipantulkan kembali dan sebagian lagi diserap. Nah, energi yang diserap ini dapat dimanfaatkan sebagai energi panas atau diubah bentuk menjadi energi listrik. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah struktur atau bagian-bagian dari sel surya. Sel surya merupakan ruang kerja untuk mengubah energi yang berbeda di dalam panel surya. Yang berada di dalam panel surya. Sedangkan panel surya adalah sekumpulan dari sel surya. Alat tersebut berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi listrik, seperti halnya penggunaan panel surya pada atap rumah. Sel surya atau fotovoltaik, foto artinya cahaya, voltaik artinya tegangan, adalah alat yang mampu mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Sebuah sel surya terbuat dari wafer silikon polikristalin. Sel surya disebut sebagai pemeran utama untuk memaksimalkan potensi sangat besar energi cahaya matahari yang sampai ke bumi, dan merupakan sebuah alat semikonduktor semisal silikon, titanium oksida, germanium, dan lain-lain. Cara kerjanya, ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya tersebut akan menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini lalu dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga menghasilkan listrik. Nah, teman-teman, ini adalah desain akhir proyek saya. Silakan menyimak. Nah, ini adalah desain akhir, ini adalah proyek aslinya. Jadi mau pindah. Kalau ini ceritanya panel surya. Panel surya dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadinya rumah ini bisa nyala deh. Asik kan? Keuntungan dan manfaat. Berikut 3 hal yang menjadi keuntungan dari memasang panel surya. Yang pertama, energi gratis. Matahari menyediakan bahan bakar panas yang berfungsi menyalakan sistem komponen elektrik di rumah kita. Hanya dengan menampung energi di panas, hanya dengan menampung energi panas di siang hari, kita bisa menghemat banyak biaya yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Yang kedua, produksi energi bersih. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berasal dari batu bara, energi tenaga surya digerakkan oleh panas matahari yang tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan.
Dengan memasang panel surya secara langsung, kita juga telah mandiri dan tidak bergantung lagi kepada PLN untuk menyuplai kebutuhan listrik harian. Jadi kesimpulannya, energi surya adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis ketersediaannya dan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang akan diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Energi surya atau matahari telah dimanfaatkan di banyak belahan dunia dan jika dikelola dengan tepat, energi ini berpotensi mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi dunia saat ini dalam waktu yang lebih lama. Energi sinar matahari adalah sumber energi yang bersih. Tidak ada efek gas rumah kaca yang akan terbentuk, tidak ada pembakaran, bebas karbon dioksida, sehingga lebih ramah lingkungan. Oke teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Raihana. Allah, detail sekali, Masya Allah, hebat. Silakan teman-teman berikan plus dan deltanya untuk Kak Raihana. Dituliskan di modul bagian belakang ya. Buat ingatkan kembali untuk Kak Hafi, Kak Kaisan, silakan dibuka kameranya. Sarannya Masya Allah. Mari detail pisan. Good job teman-teman. Dari hari Senin nih keren-keren. Masya Allah. Nanti kalau misalnya sekolah offline gini aja ya presentasinya pakai PowerPoint di depan kelas. Pakai itu Bu yang biasanya yang cahaya apa gitu Bu, biasanya buat nonton di layar. Iya, pakai proyektor. Iya, proyektor seru ya. Setiap belajar pakai itu. Berebutan dah. Semua kelas berebutan proyektor ntar. Akhir-akhirnya malah nonton film. Oke, siapa yang mau proaktif membacakan plus dan deltanya? Ayo, siapa yang mau proaktif? Kak Ica nih ngumpet-ngumpet. Kak Ica coba bacakan plus dan deltanya. Lagi nulis. Kak Kiara, ayo coba bacakan plus dan deltanya. Plusnya PPT-nya bagus, materinya juga bagus, hasil akhirnya keren dan detail. Kalau deltanya itu masih agak terbata-bata. Gugup kali ya, jadinya terbata-bata. Terima kasih Kak Kiara. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Raihana. Semangat semuanya, semuanya bagus-bagus sih dari hari Senin. Ada Kak Ica, Kak Rara, Kak Sabran. Siapa ya hari Senin? Siapa lagi ya? Kak Zahra, Kak Yasmin 2 kali. Keren, dari hari Selasa ada, terus hari Rabu ada Fauzil, Kiara, Gibran, Syahdan, Naura, terus ada Kaisan, ada Alia. Keren-keren, Masya Allah pakai PPT. Dan yang tidak juga bisa menjelaskan dengan baik. Nah, sekarang Kak Hafi sudah siap? Ya, boleh share screen ya. Sebentar, mana ya? Bentar ya. Silakan Kak Hafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafi Muhammad Azka dari kelas 6 B Labuan Cermin akan mempresentasikan proyek saya, yaitu lampu hemat energi dengan rangkaian paralel. Pengertian sumber energi dan sumber energi alternatif.
Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Sumber energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Proyek yang dipilih dan alasannya. Saya memilih lampu hemat energi agar saat saya sudah dewasa bisa memperbaiki rangkaian kabel. Alat dan bahan. Gunting atau cutter, kardus, kemudian lampu kecil, kabel, 2 batu baterai, lakban hitam, lakban bening, dan terakhir saklar. Cara membuatnya. Sambungkan semua kabel ke saklar, baterai, dan lampu seperti gambar. Kemudian tempelkan kardus ke rangkaian yang sudah dibuat. Ketiga, nyalakan saklar. Amati apakah lampu tersebut berhasil menyala atau tidak. Jika tidak menyala, pastikan semua telah terhubung dan baterai terpasang dengan benar. Foto saat sedang membuat proyek. Foto pertama dan foto kedua. Next. Cara kerja proyek. Ketika saklar diaktifkan atau dibuka, maka listrik dari baterai akan mengalir ke kabel dan pada akhirnya mencapai lampu, sehingga lampu akan menyala. Keuntungan dan manfaat. Untungannya adalah kita dapat menghemat energi karena lampu ini dapat menyala dengan terang dengan listrik yang lebih sedikit dan manfaatnya dapat digunakan saat mati lampu sebagai lampu darurat. Kesimpulan. Kita dapat menyalakan satu lampu atau 2 lampu dengan rangkaian paralel karena rangkaian paralel itu bercabang. Berbeda dengan rangkaian seri yang hanya bisa menyalakan 2 lampu sekaligus. Penutup. Terakhir, saya akan memperlihatkan proyek saya sebelum ditutup yang berupa lampu rangkaian paralel. Dan thank you untuk yang sudah menyimak. Ini dia proyek saya. Lampu rangkaian paralel bisa dinyalakan. Menyala 1, menyala 2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Kak Hafiz. Mantap. Bu Asy berasa dengar dari Senin sampai Kamis nih, Bu Asy berasa dengar YouTuber suara kalian tuh lucu-lucu. Terus Bu Asy kasih waktu 1 menit untuk menuliskan plus dan deltanya. Silakan.
Siapa yang mau proaktif membacakan plus dan deltanya? Siapa yang mau proaktif? Kak Syahdan. Kak Syahdan. Coba bacakan plus dan deltanya, Kak. Unmute dulu, Kak. Nggak tahu, Bu. Malu saya, Bu. Gak apa-apa, yang kakak tahu aja. Nggak usah malu-malu. Malu. Kak Gilbran, coba bacakan plus dan deltanya, Solih. Kenapa, Bu? Bacakan plus dan delta untuk Kak Hafi. Plusnya PPT-nya bagus, deltanya tidak ada. Masya Allah. Terima kasih Kak Gibran. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Hafi. Masih ingatkan kembali Kak Hafi, Kak Kahfi, Kak Naura, dan Kak Isan. Silahkan buka kameranya. Kak Alia juga. Bentar, Bu. Lagi minum, Bu. Oh iya, siap. Kak Isan. Mana nih Kak Isan? Dari tadi belum dibuka-buka kameranya. Oke, yang selanjutnya. Katifa, sudah siap Katifa? Udah, Bu. Oke. Sebentar, Bu Asi share screen ya. Katifa. Sebentar. Izinin matiin kamera. Silakan Katifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Salsabila Reza dari 6B Labuan Cermin. Hari ini saya mau mempresentasikan proyek saya menghemat energi listrik memakai panel surya. Next, Bu. Perlu. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis. Saya memilih membuat miniatur rumah karena saya tertarik bagaimana membuat energi alternatif panel surya. Bahan yang pembuat: kardus, lem putih, gunting dan cutter, dan pensil warna. Langkah pembuatan: modeling project 1. Pertama, membuat gambar rangka rumah di kardus. 2. Memotong dan merakit rangka dengan gunting, cutter, dan lem putih. Langkah pembuatan: finishing project. Pertama, mewarnai rumah. 2. Menempelkan detail. 3. Perapihan terakhir. Presentasi. Membuat PPT sebagai alat bantu presentasi proyek ini. Panel surya. Panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Cara kerja panel surya. Energi listrik dihasilkan ketika sel surya menyerap cahaya. Maka terdapat
penggerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi alat-alat elektronik. Energi listrik yang diproduksi biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Cara kerja sistem panel bertenaga matahari ini tetap dapat berjalan meski keadaan sore, malam, hari pun maupun hujan, sekalipun karena menggunakan bantuan baterai tersebut. Dari panel surya didirikan kepada panel listrik rumah yang kemudian digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik. Keuntungan dan manfaat. Keuntungan menggunakan panel surya berasal dari energi matahari yang merupakan sumber energi yang benar-benar terbarukan. Itu dapat dimanfaatkan di semua wilayah di dunia tersedia setiap hari. Mengurangi tagihan listrik. Perawatan panel surya mudah, hanya cukup dibersihkan beberapa kali dalam setahun. Merupakan hasil pengembangan teknologi dan akan selalu ada peningkatan di masa depan. Kesimpulan, menggunakan panel surya pada rumah tangga memang membutuhkan dana yang besar dari awal, tetapi merupakan sumber listrik yang terbarukan dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih atas sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Atifah. Yeay. Barakallah Salihah. Good job. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Mbak diberi waktu 1 menit untuk menuliskan plus dan deltanya untuk Atifah. Silakan. Siapa yang mau proaktif membacakan plus dan delta untuk Atifah? Bu. Yuk, Soleha, silakan. Plusnya suaranya lancar, gambarnya juga lancar, deltanya nggak ada. Alhamdulillah, terima kasih Kak ya, barakallah. Yeay. Semangat terus teman-teman semua. Wah, udah sampai di akhir nih, akhir terakhir Kak Kahfi. Sudah siap Kak Kahfi? Siap. Oke. Bahasa share screen ya. Bentar, Kahfi. Sudah keluarkah? Soleha, geseran sedikit itu Mbak Ika kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek miniatur rumah. Pengertian energi dan sumber energi alternatif. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber energi dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi alternatif adalah sumber energi selain
bahan bakar fosil. MC yang lebih rendah, harga bahan bakar yang lebih rendah, dan pengurangan polusi adalah semua keuntungannya yang sering dapat diberikan oleh penggunaan energi alternatif. Pengertian energi dan sumber energi alternatif. Proyek yang dipilih dan alasannya. Proyek yang saya pilih adalah miniatur rumah panel surya. Alasannya karena mudah untuk dibuat dan unik. Alat dan bahan. 1 kardus, 2 lem tembak, 3 cutter, 4 stik es krim, 5 gunting, 6 baterai, 7 kabel, 8 lampu kecil, 9 karton, 10 plastik, 11 gambar panel surya. Cara pembuatannya. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Membuat pola rumah pada kardus. 3. Memotong pola yang sudah dibuat. 4. Menempelkan kardus hingga menjadi rumah panel surya. 5. Tempelkan rangkaian lampu. 6. Pembuatan pagar dengan stik es krim. 7. Tempelkan pagar yang sudah dibuat di sekeliling kardus. 8. Tempelkan rumah di atas kardus. Pengertian panel surya dan cara kerjanya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya mengubah cahaya menjadi listrik. Mereka disebut surya atas matahari atau sol, karena matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Cara kerja panel surya berarti membahas proses yang terjadi di dalam sel surya. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka terdapat penggerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya penggerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi alat-alat elektronik. Lebih detailnya, energi matahari membawa foton yang bisa dipecahkan menjadi ion positif dan ion negatif. Ion negatif ini akan bergerak menuju lapisan negatif yang ada di sel surya, dan begitu pula sebaliknya dengan ion positif dan ion negatif akan bergerak menuju ion positif melewati beberapa lapisan. Pergerakan inilah yang menciptakan arus listrik. Keuntungan dan manfaat proyek. Keuntungannya membantu mempresentasikan proyek-proyek pembangunan seperti rumah tinggal, mempermudah masyarakat mendapatkan gambaran tentang rumah yang mereka inginkan, menambahkan daya tarik dalam pemasaran perumahan. Manfaatnya membuat kita menjadi kreatif dan mampu memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai. Kesimpulan. 1. Saya membuat miniatur rumah panel surya dari kardus. 2. Supaya menambah kreatif dan memanfaatkan barang bekas yang tidak terpakai. Dan inilah hasil proyek saya terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Hafi. Barakallah sorry. Mantap, keren proyeknya, Masya Allah. Silakan tuliskan plus dan deltanya teman-teman untuk Kak Hafi. Kak Hafi. Balik-balik. Keren, Masya Allah. Siapa yang mau membacakan plus dan deltanya untuk Kak Kahfi?
Kak Hafi mungkin bisa bacakan plus dan deltanya, Kak Hafi. Kak Hafi lagi sibuk beres-beres. Kak Raihana. Mana sih? Kalau Kavi ya? Iya. Plusnya materinya bagus, PPT-nya bagus, apa sih namanya? Lengkap gitu ya. Terus kalau delta kurang intonasi sama kurang kontak mata doang. Oke, terima kasih Kak Hana. Sip, sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Kavi. Barakallah. Secara keseluruhan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, siapa yang mau membacakan plus dan deltanya untuk presentasi PBL 2 ini? Keseluruhan. Iya. Secara keseluruhan presentasinya bagaimana, plusnya, deltanya bagaimana? Silakan, siapa yang mau proaktif? Enggak. Ayo, Kak Raras. Enggak. Lain mau. Ayo, siapa yang mau proaktif? Secara keseluruhan presentasinya dari Senin sampai Kamis bagaimana nih teman-teman plus dan deltanya? Ayo, siapa yang bisa proaktif? Bisa sebutin satu-satu, Bu? Enggak usah, secara keseluruhan presentasi teman-teman itu kayak gimana? Plusnya. Kesimpulannya? Iya. Hai Yasmin. Mau membacakan plusnya? Secara keseluruhan teman-teman bagaimana presentasinya? Enggak ah. Kak Keira, dari tadi giginin baik, angkat tangan. Kak Hana, mungkin Kak Hana lagi sibuk banget. Bingung Bu, yang mana Bu kertasnya Bu? Secara keseluruhan aja teman-temannya bagaimana plusnya, presentasinya. Bentar. Kak Kiara mungkin. Jangan aku. Kak Zahra nih, belum pernah buat sih suaranya keluar nih Zahra. Satu aja. Katifa deh, Katifa. Geleng-geleng semua sih. Apa ya? Ica nggak nutup kamera tapi ditutupin pakai tangan ya Ica. Oke, baiklah. Karena teman-teman sudah membacakan plus dan deltanya dari hari Senin sampai Kamis, buat yang bacakan plus dan deltanya untuk secara keseluruhan. Plusnya itu teman-teman benar-benar merencanakan presentasinya dengan baik. Masya Allah, dari mulai cara membuat proyeknya, terus bagaimana cara membuat PPT-nya, bahkan ada yang membuat video seperti itu. Terus deltanya mungkin teman-teman masih ada yang belum full wajahnya ke kamera, itu doang sih. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita leave breakout room, tapi sebelumnya kita istighfar 3 kali dulu yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu, foto dulu, Bu. Teman-teman, leave Foto dulu, Bu. breakout room. Ke Foto room dulu, Bu. utama. Bu, foto dulu, Bu, katanya. Oh iya, lupa Foto. buat biasa beralating. Untung diingatkan. Kak Hafi, Kak Naura, Kak Kaisan. Foto dulu ya gitu. Itu sambil breakout room, Bu. Breakout room. Breakout room, tapi foto dulu. Kak Syahdan, Kak Hafi. Kak Hafi, Kak Kaisan. Kak Hafi. Kak Hafi, sepertinya jaringannya soalnya dari tadi dia signalnya warna kuning. Oke, Kak Isan sepertinya tidak di tempat. Kiara, kamu dinyalain nggak itu kameranya? Nyalain, Bu. Nyalain. Oh iya, di bawah si buffering. Oke, bawah si foto ya. Bergaya dong. Asik. Peace. Kiara jadi manusia rumput lagi. Iya benar sih Kiara. Oke, bahas di foto ya. 1, 2. Sip. Coba bahas cek dulu. Manusia rumput apa kabar? Manusia rumput. Kalau misalnya mau dirumputin gitu gimana sih bahas di tengah arti? Green screen, Bu. Kok cuma mata aku doang sih yang kelihatan? Astagfirullah. Green screen, Bu, ada di settingan Zoom video. Bisa di-download, bisa dari foto sendiri. Iya sih. Oh gitu. Kenapa? Iya, aku belum mute. Coba nanti coba. Biar kayak si Kiara, kadang suka ada yang di pipinya tuh kayak si Zahra. Itu Bu, itu biasanya pakai ada kameranya, Bu. Kameranya bukan dari Zoom-nya, itu punya kamera sendiri biasanya. Dari kamera. Ada di Zoom-nya langsung filter ya. Oh, enggak tahu. Kayak Gali. Cuma tahunya ada langsung dari kameranya. Hei. Mata yang tenet. Oke, baiklah teman-teman. Nah, tuh yang kayak si Kiara. Tuh kayak si Raihana. Itu ada di mananya sih? Filter. di video filter ya. Oh, video filter. Setting. Oke lah, baik teman-teman. Silahkan leave breakout room. Kita ke ruang utama. Bye-bye. Dadah, Bu. Sampai ketemu di sana. Sampai ketemu Bu. Pasti. Pasti. Dadah. Jazakillah khair, Bu Asti. Wa jazakillah khair, Salihah.